Perkenalkan, nama saya Lukman Nurung dengan NIM 073002100014 dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Di sini saya akan membuat video atau menjelaskan tentang proyeksi stereografis dengan metode setengah bola untuk pengerjaan UAS geologi struktur. Yang pertama ada proyeksi garis. Yang pertama kita lakukan yaitu kertas kalkir kita tempatkan di atas kertas stereonet begini. Lalu selanjutnya kita menggunakan jangka untuk membuat lingkaran. Kebetulan lingkarannya sudah saya buat terlebih dahulu. Setelah itu, agar lebih mudah kita tandai arah dengan menuliskan north, east, south, dan westnya. Pada proyeksi ini diketahui trend dan plunge-nya itu sebesar north 80 east dan 30 derajat north. Maka kita hitung trennya itu dari north ke arah east, yaitu sebesar 80. Dan untuk setiap garis ini bernilai 10 derajat. Maka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Dan kita beri tanda titik. Lalu selanjutnya kertas kalkir kita putar ke titik north. Seperti ini. Untuk mencari plunge-nya sebesar 30 north. Kita hitung dari titik ini ke bawah sebesar 30 derajat. Dan ingat, untuk setiap garis ini bernilai 10 derajat. Yaitu 10, 20, 30. Kita beri titik dan kita kasih tanda P. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya ada proyeksi pada bidang. Seperti sebelumnya, kita letakkan kertas kalkir di atas kertas stereonet seperti ini. Lalu buat lingkaran dengan menggunakan jangka. Seperti itu. Dan diberi tanda di setiap titiknya, yaitu north, east, south, dan west. Lalu diketahui proyeksi pada bidang strike-nya itu sebesar 50 derajat east dan dip sebesar 60 derajat east. Lalu di sini north 50 derajat east, dari north ke arah east yaitu sebesar 50 derajat. Lalu kita akan menghitungnya 10, 20, 30, 40, 50 dan kita beri tanda titik. Lalu kita putar ke kertas kalkirnya ke arah north dan titik tersebut berada di titik north. Lalu kita mencari dipnya yaitu sebesar 60 derajat. Kita menghitung dari east ke arah kiri yaitu 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kita beri tanda, lalu kita garis. Seperti ini.
maka kita beri titik dan kita garis ke atas dan ke bawah. Kita beri garis putus-putus. Maka hasil dari proyeksi bidang strike and dip seperti ini. Selanjutnya ada proyeksi garis dan bidang, yaitu strike atau dip dan pitch. Menggabungkan garis dan bidang sama dengan menggabungkan strike atau dip dan pitch. Seperti sebelumnya, kita letakkan kertas kalkir ini di atas kertas stereonet. Lalu buat lingkaran dengan menggunakan jangka. Setelah itu, untuk memudahkan, kita tandai dengan north and east, south, dan west. Di sini diketahui strike-nya north 50 derajat east, dip-nya 40 derajat east, dan pitch-nya 30 derajat north. Pertama kita mencari strike, yaitu north 50 derajat east, dari north ke arah east, yaitu sebanyak 50 derajat. Dan ingat, untuk setiap garis ini bernilai 10 derajat. 10, 20, 30, 40, 50. Maka garis titiknya itu di sini. Kita beri titik. Selanjutnya kita putar titik ini ke arah north untuk mencari dip. Seperti ini. Dipnya diketahui 40 derajat east. Dari east kita akan mencarinya 40 derajat. 10, 20, 30, 40 berada di sini. Kita kasih garis seperti ini. Setelah itu kita akan mencari pitch-nya, yaitu 30 derajat north. Dari north 30 derajat. 10, 20, 30. Kita kasih tanda titik. Lalu kita tulis pitch. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya ada proyeksi garis dan bidang, yaitu strike or dip and trend. Pada proyeksi garis dan bidang ini terdapat strike, dip, dan trend. Di sini strike-nya sebesar north 50 west, dip-nya sebesar 60 derajat east, dan trend-nya sebesar north 35 derajat east. Yang pertama kita lakukan adalah meletakkan kertas kalkir di atas kertas stereonet seperti ini. Lalu bentuk lingkaran dengan menggunakan jangka seperti ini. Setelah itu kita menentukan strike-nya. Strike-nya itu north 50 derajat west. Karena dia north 50 derajat west, maka kita menghitungnya ke arah kiri, yaitu ke arah west, sebanyak 50 derajat. 10, 20, 30, 40, 50. Di sini kita beri titik. Lalu selanjutnya kita mencari dipnya. Kita mencari dipnya dengan memutar ke arah titik north.
seperti ini. Lalu dipnya itu adalah 60 derajat is. Kita dari is kita hitung sebanyak 60 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kita beri tanda titik. Lalu diberi garis seperti ini. Setelah itu kembali ke posisi semula, yaitu kembali ke posisi north seperti ini. Kembali ke posisi north untuk mencari trennya 30 north 35 derajat east. 10, 20, 30, 40 dan di tengah-tengah 35. Kita beri tanda tren 35 derajat. Maka trennya kita letakkan di titik east. Seperti ini. Dan kita hitung plunge-nya. Ada 10, 20, 30, 40, 50, ada 55 derajat. Maka kita buat di sini plunge-nya 55 derajat. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk yang selanjutnya ada proyeksi pada polar equal area, yaitu pada langkah awalnya kita membuat lingkaran terlebih dahulu dengan menggunakan jangka. Seperti itu. Lalu ada 6 kedudukan umum yang akan diplot pada polar equal area ini, yaitu north 50 derajat east 43 derajat, north 56 derajat east 50 derajat, north 50 derajat east 56 derajat, north 58 east 55 derajat, dan north 60 derajat east 43 derajat. Cara menghitung di plot ini yaitu dimulai dari titik 0. Di sini ada titik 0, dan yang pertama adalah north 50 derajat east 43 derajat. North 50 derajat east ada di sini, dan 43 derajat. Kita mulai dari dalam, ini 0, 10, 20, 30, 40, 43 kira-kira ada di sini. Untuk yang selanjutnya ada north 56 derajat east 50 derajat. Kita hitung dari sini 10, 20, 30, 40, 50. Di sini ada 56 dan 50 derajat. 10, 20, 30, 40, 50. Mungkin ada di sini. Lalu untuk yang selanjutnya ada north 50 derajat east 56 derajat. 10, 20, 30, 40, 50 dan 56 derajat. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 56 ada di sini. Nah, selanjutnya ada north 56 derajat is 60 derajat. Mulai dari sini 10, 20, 30, 40, 50, 56 ada di sini. Dan 60 derajat kita mulai dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 derajat ada di sini. Yang kelima ada north 58 derajat is 55 derajat. Di sini ada 10, 20, 30, 40,
40, 50, 58 kira-kira ada di sini, dan 55 derajat. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 55 ada di sini. Dan untuk yang terakhir ada 0, 60 derajat is, 43 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan 43 derajat. 0, 10, 20, 30, 40, 43 di sini. Maka didapatlah titik kedudukan umum di lapangan dari kertas kalkir. Kemudian kita akan jiplak atau plot di kertas Carlsberg Continet untuk kita contouring. Setelah itu kita menghitung banyaknya titik pada segi 6 kertas Carlsberg Continet. Selanjutnya kita akan mengganti kertasnya ke kertas Carlsberg Continet seperti ini. Kemudian akan mencari tahu nilai dari titik ini dengan membuat segi 6. Selanjutnya di sini didapat satu segi 6 dengan satu titik. Di sini terdapat segi 6 dengan 2 titik. Lalu di sini ada segi 6 dengan 2 titik. Dan di sini ada segi 6 dengan 1 titik. Setelah itu, setelah dibuat garis konturnya seperti ini, kita akan mencari kedudukan umumnya. Di sini kedudukan umumnya yaitu 0, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 10, 20, 30, 40, 50. Maka kedudukan umumnya north 55 derajat, east 50 derajat. Setelah mendapat kedudukan umum, kita pindahkan lagi ke kertas stereonet untuk melihat letak dari kedudukan umum yang dijadikan titik tertinggi sebagai volt. Selanjutnya kita akan mencarinya. North 55 derajat east, 50 derajat. North 55 derajat east. Kemudian dari sini 10, 20, 30, 40, 55 ada di sini. Lalu kita putar ke north, lalu 50 derajat east. Di sini ada 10, 20, 30, 40, 50. Kita beri garis. Seperti ini. Dan kita kembalikan ke seperti semula. Lalu di sini, dan tadi letak kedudukan umumnya ada di sini. Lalu kita tarik dari deep ke kedudukan umum dengan garis titik-titik. Dan hasilnya kurang lebih akan jadi seperti ini.